Salma Nurmila. Saya dari kelas 2B PGSD dengan NIM C2286206023. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul tingkat kerentanan dan dampak banjir di Ibu Kota Jakarta. Perlu kita ketahui bahwa Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Namun, di balik Kota Jakarta, kita mengetahui bahwa sering terjadi banjir setiap tahunnya. Kota Jakarta sendiri mengalami banjir setiap tahun, diakibatkan karena banyaknya cekungan dan debit-debit air yang terisi karena hujan yang sangat ekstrim, yang melebihi kapasitas penampungan di Kota Jakarta. Seperti contohnya, pada kasus tahun 2020, intensitas curah hujan yang tinggi yang menyebabkan sebagian besar wilayah Jakarta terendam banjir, di mana kita dapat melihat bahwa ketika Kota Jakarta direndam banjir, ketinggiannya melebihi dari 377 mm sehingga banyak korban jiwa dan banyaknya rumah-rumah warga yang terendam banjir. Kota Jakarta sendiri memiliki dataran rendah, sehingga ketika dari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang lebih tinggi dari Kota Jakarta seperti Bogor yang memiliki dataran tinggi akan mengalirkan airnya ke daerah Jakarta, sehingga ketika mengakibatkan banjir, maka Jakarta yang akan terendam. Wilayah Jakarta seharusnya tidak memiliki kapasitas penduduk yang tinggi dan pembangunan yang sangat besar, karena kita dapat mengetahui bahwa wilayah Jakarta adalah wilayah yang ekstrim akan bencana seperti banjir contohnya, karena di sana dapat kita lihat bahwa tanah-tanah akan semakin menurun karena pembangunan yang gedung-gedung tinggi yang dapat kita lihat. Dan ada juga dorongan dari kota-kota yang dari dataran tinggi seperti Bogor yang mengalirkan airnya ke wilayah Jakarta, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir atau penebangan pohon yang terus-menerus. Karena pembangunan gedung-gedung tinggi tersebut, penurunan lempeng tanah yang ada di Kota Jakarta semakin menurun. Selanjutnya, kasus yang pernah terjadi adalah kasus pada tahun 2020 di mana Kota Jakarta mengalami hujan yang terus-menerus. Hujan yang sangat besar dan terus-menerus pada tanggal 31 Desember 2020 mengakibatkan Kota Jakarta terendam banjir. Dalam kasus tersebut, banyaknya korban dan pengungsi yang meninggalkan rumahnya dikarenakan hujan yang tidak berhenti dan rumahnya terendam oleh air. Kemudian ada beberapa penyebab kenapa Jakarta sering terjadi banjir. Yang pertama, dari manusianya. Dapat kita lihat bahwa manusia atau orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Orang-orang yang tidak menyadari sampah akan mengakibatkan banjir dan membuang sampah di mana saja. Kesadaran diri adalah hal penting. Makanya, membuang sampah pada tempatnya harus dilakukan oleh setiap orang. Di Jakarta sendiri, banyak selokan atau kali-kali yang terendam oleh sampah. Sungai-sungai juga banyak sampah. Oleh karena itu, seharusnya kesadaran diri dari masyarakatnya harus lebih ditingkatkan agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di mana saja. Sampah-sampah yang ada di wilayah Jakarta harus segera dibersihkan dan tidak diulangi lagi oleh masyarakatnya sendiri. Maupun ada juga orang-orang yang tinggal di sisi-sisi kali atau sungai yang seharusnya tidak layak ditempati. Nah, kita dapat mengetahui bahwa kesadaran dan diri masyarakatnya harus lebih ditingkatkan lagi, di mana mereka harus berpikir agar hal yang bisa mengakibatkan banjir tidak akan terjadi oleh akibat mereka sendiri. Contohnya seperti tadi, orang-orang yang tinggalkan daerah-daerah yang tidak seharusnya ditinggalkan seperti pinggir-pinggir sungai atau kali atau di bawah jembatan, yang mengakibatkan sampah terus banyak di selokan ataupun dimanapun di daerah Jakarta. Kesadaran diri masyarakat Jakarta sangat rendah akan hal sampah.
Oleh karena itu, harus ditingkatkan lagi kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua adalah pembangunan gedung-gedung tinggi. Dapat kita ketahui, pembangunan gedung-gedung tinggi sangat berpengaruh akan mengakibatkan banjir, apalagi di Jakarta. Karena daerah Jakarta akan mengalami penurunan tanah karena gedung-gedung tersebut. Oleh karena itu, seharusnya gedung-gedung tinggi tidak banyak dibangun. Selanjutnya, limbah pabrik. Limbah pabrik sangat mempengaruhi akan mengakibatkan terjadinya bencana banjir karena limbahnya sangat banyak dan dibuang di mana saja seperti di sungai atau kali. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas mengkoordinasi atau menjaga pabrik-pabrik agar tidak membuang sampah atau limbahnya ke sungai-sungai yang akan mengakibatkan banjir. Wilayah Jakarta mengakibatkan sering terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banjir akan sering terjadi karena kapasitas yang melebihi penampungan di wilayah Jakarta. Menurut data yang saya baca, di Jakarta menampung sekitar 377 mm per hari. Tetapi karena hujan yang terus-menerus dan ekstrim atau deras, mengakibatkan penampungan tersebut tidak bisa menampungnya dan mengakibatkan banjir tersebut. Oleh karena itu, seharusnya karena kita dapat mengetahui wilayah Jakarta memiliki curah hujan yang sangat tinggi, kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari banjir. Resapan air di daerah Jakarta mengakibatkan sering terjadi banjir. Gedung-gedung tinggi yang banyak di kota Jakarta menutup daerah resapan air, seperti hutan-hutan yang seharusnya bisa meresap air, tetapi karena dijadikan pembangunan gedung-gedung tinggi, maka akan tidak bisa menampung resapan air tersebut. Yang terakhir, penyebab kota Jakarta sering terjadi banjir, hilangnya daerah resapan air. Pembangunan yang terus-menerus di ibu kota Jakarta oleh gedung-gedung tinggi mengakibatkan hilangnya daerah resapan air. Hutan-hutan yang seharusnya tidak ditebang pohonnya dan malah dijadikan pembangunan gedung-gedung tinggi mengakibatkan hilangnya daerah resapan air yang seharusnya bisa meresap air hujan yang mengalir. Oleh karena itu, seharusnya daerah-daerah yang masih asri, yang masih memiliki pohon-pohon yang seharusnya dijaga, tidak boleh menjadikan pembangunan gedung-gedung tinggi karena agar bisa menjadikan daerah resapan air. Dan dapat kita ketahui bahwa banjir akan memiliki dampak. Di sini saya akan menjelaskan 5 dampak banjir. Yang pertama adalah menimbulkan kerugian ekonomi. Wilayah-wilayah yang terendam banjir, termasuk Jakarta, warga-warga akan mengakibatkan kerusakan rumah maupun fasilitas lainnya. Pemerintah pun akan mengalami kerugian yang sangat besar ketika mengalami banjir yang sangat besar. Banyaknya kerusakan di daerah-daerah akan memiliki dan akan mengakibatkan keturunan ekonomi. Warga-warga yang tidak memiliki rumah karena banjir akan mengalami kemiskinan. Dan yang kedua adalah kesulitan air bersih. Dapat kita ketahui bahwa ketika terjadinya banjir, maka air bersih sangat sulit ditemukan karena tercampurnya air dengan banjir tersebut. Karena itu, banyaknya masyarakat akan memiliki kesehatan yang memburuk oleh air-air yang tidak bersih tersebut. Air tersebut akan memiliki kuman atau kotoran yang ketika kita mengenai akan mengakibatkan kerusakan, akan mengakibatkan kesehatan menurun. Ketiga adalah menimbulkan masalah kesehatan. Ketika terjadinya banjir, maka akan berdampak dengan kesehatan kita yang semakin memburuk. Penyakit akan berdatangan, contohnya penyakit kulit, karena kita tidak dapat mengetahui bahwa air-air dari banjir tersebut kotor dan
akan terjerat penyakit yang serius. Keempat adalah menimbulkan korban jiwa. Banjir yang memiliki kedalaman tinggi yang akan menimbulkan korban jiwa, tetapi dari masalah kesehatan yang tadi juga akan mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, seharusnya ketika kita mengalami banjir, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, dan ketika terjadinya banjir, lindungilah diri kita dan berlindunglah ke tempat yang aman. Karena banyaknya korban jiwa tersebut diakibatkan bisa jadi karena reruntuhan rumahnya atau terbawa arus banjir tersebut. Dan yang terakhir adalah melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ketika terjadi banjir, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena seluruh jalan atau aspek yang selalu dilewati akan terendam banjir. Oleh karena itu, ketika terjadi banjir akan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, kondisi asal Kota Jakarta yang sering terjadi banjir. Awal mulanya, hujan yang memiliki kapasitas yang ekstrim dan tinggi yang terus-menerus tidak berhenti mengakibatkan banjir, dan Kali Ciliwung yang tidak beres dan tidak dilakukan perbaikan oleh pemerintah, juga kesadaran diri dari masyarakatnya yang kurang ketika membuang sampah kemana saja. Itulah asal kondisi kenapa Jakarta sering mengalami banjir. Tetapi hal yang paling berpengaruh kenapa Jakarta sering terjadi banjir adalah lahan yang sulit, lahan yang terus ditempati oleh masyarakat. Ketika tidak ada lahan lagi untuk daerah resapan air, maka akan mengakibatkan banjir. Dan daerah Jakarta memiliki tanah yang semakin menurun karena gedung-gedung tinggi tersebut yang tadi. Dapat kita lihat bahwa dari data di atas kita dapat melihat bahwa peningkatan sampai penurunan pos pengungsi dan korban meninggal di wilayah Jakarta pada tahun 2020. Data di atas, tanggal 1 Januari memiliki pos pengungsi sebanyak 269 dan korban meninggal sebanyak 7 orang. Tanggal 2 Januari, pos pengungsi sebanyak 247 dan korban meninggal meningkat menjadi 9 orang yang tadinya pada tanggal 1 Januari hanya 7 orang. Pada 3 Januari dapat kita lihat mengalami penurunan dari korban jiwa maupun pos pengungsi, yaitu pos pengungsi memiliki 54 dan korban meninggal yaitu 3 orang. Pada tanggal 4 Januari tidak ada korban jiwa, hanya saja ada pos pengungsi yaitu sebanyak 20. Pada tanggal 5 Januari mengalami penurunan yang sangat pesat dan tidak mengalami korban jiwa, yaitu pos pengungsi hanya 10. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 6, pos pengungsi memiliki 7. Pada tanggal 7 Januari memiliki pos pengungsi sebanyak 6. Selanjutnya analisis data yang saya ambil dari kasus Jakarta banjir di tahun 2020. Yang pertama, lokasi di Jakarta. Kematian ada 19 orang. Kerusakan 4.200 rumah mengalami kerusakan sepanjang tahun 2020. Dan tinggi banjir adalah 30-50 cm. Menurut opini saya, wilayah Jakarta sering terjadi banjir. Banjir di kota Jakarta karena tidak tertampungnya air karena hujan yang deras dan ekstrim yang tidak tertampung oleh kapasitas yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, meluapnya sungai seperti Kali Ciliwung dan sungai-sungai lainnya yang meluap ke daratan. Dan juga banyaknya pembangunan daerah di Jakarta seperti gedung tinggi yang mengakibatkan pengikisan tanah dan mengakibatkan Jakarta terancam tenggelam. Selanjutnya adalah teori-teori. Menurut Khotimah 2013, banjir adalah genangan air yang menampung yang menimbulkan kerugian ekonomi dan
mengalami gangguan jiwa. Sedangkan dalam istilah diartikan juga sebagai aliran sungai yang mengalir yang melebihi kapasitas tampung sungai tersebut. Dan teori yang kedua yaitu dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, yang mana dijelaskan bahwa dalam Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa kisah Nabi Nuh yang mana umatnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menenggelamkannya dengan air yang sangat besar, yaitu banjir. Selanjutnya adalah solusi nyata yang harus kita lakukan bagaimana agar Jakarta tidak sering terjadi banjir. Yang pertama yaitu normalisasi sungai. Dapat kita ketahui bahwa banyak sungai yang ada di Jakarta. Sungai-sungai yang di Jakarta ketika mengalami hujan yang ekstrim akan meluap sehingga akan maju terus ke daratan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar sungai-sungai tersebut tidak meluap dan mengakibatkan banjir kepada masyarakat. Kedua ialah membersihkan sampah-sampah yang ada di kali dan sungai. Banyaknya sungai dan kali di Jakarta menimbulkan banyaknya sampah juga karena kesadaran masyarakat yang rendah akan sampah. Ketika ada sampah, masyarakat lebih memilih membuangnya ke sungai atau kali, sehingga menyebabkan akibatnya banjir karena peluapan air tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan membersihkan sampah-sampah yang ada di kali ataupun sungai. Dan yang ketiga adalah menyamaratakan masyarakat agar tidak tinggal di tempat yang berpotensi banjir. Seharusnya pemerintah juga harus menghimbau kepada masyarakat agar tidak menempati daerah-daerah yang akan menimbulkan banjir. Masyarakatnya pun harus memiliki kesadaran sendiri untuk tidak menempati rumah-rumah atau daerah-daerah yang akan berpotensi banjir, seperti pinggir sungai, pinggir kali, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu limbah-limbah sungai harus pada tempatnya. Di Jakarta, banyaknya pabrik yang besar mengakibatkan limbah-limbah dibuang ke sungai. Oleh karena itu, perusahaan yang menanggungjawabkan harus membuang sampah atau membuang limbah-limbah pada tempatnya, bukan pada sungai atau kali yang bisa mencemarkan air tersebut dan menimbulkan banjir. Dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah adanya banjir. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kesadaran diri kita sendiri agar tetap menjaga lingkungan kita biar terjauhi oleh banjir. Dari membuang sampah yang tadi, dan dari tidak memilih tempat tinggal yang memiliki potensi akan adanya banjir. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting. Ketika masyarakat memiliki kesadaran akan tingginya sampah untuk membuang sampah pada tempatnya, pasti banjir di Jakarta tidak akan sering terjadi dan lingkungan pun akan bersih dan nyaman ditempati. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting untuk semua kalangan, untuk semua masyarakat. Kesadaran diri sendiri datangnya juga dari diri sendiri juga. Kesimpulan yang bisa kita ambil semuanya bahwa wilayah Jakarta adalah wilayah yang ekstrim akan banjir karena kita dapat melihat dari struktur tanahnya yang semakin menurun karena gedung-gedung tinggi yang terus-menerus dibangun dan karena hujan yang intensitas tinggi yang ekstrim yang menyebabkan rakyat Jakarta mengalami banjir. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengurangi banjir agar tidak terus terjadi. Seperti membuang sampah, itu adalah hal yang paling kecil untuk dilakukan agar Jakarta tidak terjadi banjir. Dengan sampah-sampah yang bersih, yang tidak ada di kali ataupun sungai, akan mengurangi terjadinya banjir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.